the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Halo guys, bertemu lagi dengan Komplit Info Channel. Kali ini kita ada di kawasan New York di Times Square. Terutama persimpangan yang ramai telah seringkali dijadikan lokasi cerita dalam sastra, televisi, film, video, musik, dan permainan video. Times Square mudah dikenali oleh pemirsa dan penonton, sehingga seringkali ada adegan Times Square diserang dan dihancurkan dalam berbagai film, termasuk diantaranya dalam film Deep Impact, hancur oleh tsunami, dan Transformer Revenge of the Fallen. Keren guys. Pembuat film pernah mengubah Times Square yang selalu hiruk-pikuk menjadi tempat sepi tanpa seorang pun. Makanya Times Square berulang kali dijadikan lokasi berbagai permainan video. Kemudian hari ini kita akan menjelajahi salah satu ikon paling ikonik di dunia, patung Liberty di New York City. Perjalanan saya ini dimulai dari pesisir Lower Manhattan, di mana saya menaiki ferry menuju Pulau Liberty. Anginnya cukup kencang sih guys, sepoi-sepoi pagi lah gitu. Membawa saya mendekati keajaiban arsitektur ini, tapi waktu datang, wih, rame guys. Antriannya panjang, sempat panik sih. Kok panjang banget ya. Nah, begitu sampai, ternyata ditanya sama petugasnya, kamu beli tiket atau tidak beli tiket? Oh, ada yang tidak beli tiket ya. Ternyata yang tidak beli tiket itu bisa antri dengan antrian yang panjang guys. Kalau kalian beli tiket nih ya, kalian tuh jadi VIP tau. Kalian langsung tembus tuh antrian, langsung diarahkan ke kapal feri guys. Nah, jadi saya udah naik kapal feri nih guys. Pemandangannya indah banget guys. Gile, emang gak ada bandingannya USA. Kita ngeliat di belakang tuh kotanya New York guys. Kalau lihat sendiri nih, wow banget deh. Ternyata nih satu kapal feri semuanya turis guys. Ya, kita bisa lihat tuh semua pemandangannya, orang-orangnya juga. Nah, udah mulai deket nih. Makin jelas dengan tempat impian guys. Teman-teman bisa lihat ya, di sini semua orang ngambil gambar kan? Ya karena memang waktu dari Manhattan menuju kapal ke Pulau Liberty maksudnya itu kita naik kapal feri ini. Nah, selama perjalanan ini apalagi kalau yang kita ada di deck atas ya, jadi teman-teman kalau yang kesini naik kapal ferinya langsung ke deck atas. Deck atas itu maksudnya di kapal feri yang di lantai paling atas, bener-bener gak ada halangan untuk bisa merekam semua pemandangan di sekitar patung Liberty. Aduh, thanks God banget, ini luar biasa banget guys. Dari pemandangan lautnya, kotanya, historiknya, wow. Mungkin teman-teman juga ada yang kesini, pengen kesini. Patung Liberty ini hadir sebagai simbol kebebasan dan demokrasi, merupakan hadiah dari Prancis kepada Amerika Serikat pada tahun 1886. Sejak itu, ia telah menjadi lambang harapan bagi jutaan imigran yang mencari kehidupan yang lebih baik di tanah baru ini. Patung perunggu ini tuh diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1886 yang merupakan hadiah 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dengan merupakan ungkapan persahabatan antara kedua negara. Ya, kedua negara ini maksudnya adalah Prancis ya guys. Pemahat patung ini soalnya namanya Frederick Auguste Bartholdi
dan Gustave Eiffel. Nah, dari nama Eiffel ini tahu dong, dia itu desainernya Menara Eiffel. Yang merancang struktur penyangga dalamnya patung Liberty adalah salah satu lambang Amerika yang paling dikenal di seluruh dunia, yang melambangkan kemerdekaan, kebebasan, dan serta libertas Amerika Serikat. Nah, ini lapangannya guys, dan waktu ke lapangannya itu turun kapal feri itu memang langsung di belakangnya patung Liberty ya. Cuma waktu saya turun itu saya sempat melihat ke kiri, itu ternyata ada museum guys. Nah, itu dia tuh museum. So gorgeous. Indah banget guys. Guys, it's very good. Beautiful. Beautiful. America must be proud. Nah, ini orang-orang yang baru turun dari kapal feri. Nah, saya udah masuk nih guys. Nah, saya udah masuk di dalam museumnya. Banyak banget patung-patung besar dan kecil. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, semua sejarah tentang pembangunan patung Liberty dari nol. Nah, itu dia fotonya si Bartholdi. Nah, ini patung-patung kecilnya, miniaturnya, mungkin sketsa-sketsa pembuatan. Nah, ini kita masuk ruangan ini guys, pengerjaan. Jadi kayak suasana pengerjaan atau pembuatan patung Liberty saat dibuat waktu itu. Karena patung ini dibuat masa lampau ya, patung kuno semua ya guys. Nah, teman-teman bisa lihat foto-fotonya masih hitam putih, termasuk peralatan-peralatan yang digunakan. Jempolnya gede banget. Dikata perunggu men. Nah, tuh kakinya. Pernah megang lah setidaknya. Nah, ini Eiffel Towering Interior Structure. Nah, ini dia nih si Eiffel. Eiffel. Nah, Eiffel. Nah, tuh strukturnya tuh guys, kurang lebih gambar kayak gitu. Nah, ini desain dari fondasi dan beberapa tentang minuman-minuman yang bekerja pakai minum. Aduh, kadang waktu kita baca sesuatu jadi tak fokus kameranya tuh guys. Kadang-kadang kita terpana banget sih dengan beberapa hal yang benar-benar bikin takjub itu adalah hampir semua orang pengen ceritanya ngelihat patung Liberty ini guys. Dan beberapa simbol-simbol dari kebebasan Amerika Serikat ya. Waktu itu di tanah yang baru ini mereka datang. Patung Liberty ini terletak pada Upper New York Bay di Pulau Liberty ya. Sebelah selatan itu ada Pulau Ellis. Nanti kita akan Pulau Ellis guys setelah ini. Jadi kedua pulau itu diserahkan oleh New York pada pemerintah federal Amerika Serikat pada tahun 1800, disepakati pada 1834 pada kesepakatan antara New York dan New Jersey. Pada garis negara bagian, Pulau Liberty adalah salah satu pulau yang menjadi bagian wilayah Manhattan di New York. Luasnya di lahan yang dibentuk oleh reklamasi seluas 2,3 hektar pada Pulau Ellis adalah wilayah New Jersey. Nah, di sini ada monitor guys yang kita bisa
foto dan foto kita itu akan terekam di situ. Saya udah ambil fotonya sih guys, dan saya nggak rekam, tapi foto saya udah ada tuh. Nanti saya coba tunjukin. Nah, itu di foto saya tuh. Becoming Liberty. Hai. Foto diri ya udah dari Indonesia. Jadi mereka ada pertanyaan, kamu dari mana? Namanya siapa? Nah, kita akan nonton sejarahnya film dari historinya pembuatan patung Liberty. Paris 1865 guys. Edouard de Laboulaye, a professor of constitutional law and history and a great admirer of American liberty. Saking lamanya ya. By news that slavery in the United States was abolished. Si hitam putih. The war is over. To Laboulaye, it seems that ketika perang berakhir, is fully committed to its founding ideals of human liberty and equality. Nearly a century earlier, France had been a crucial ally in America's war for independence. Ternyata dari dulu ya Prancis aliansinya Amerika, guys. A monument, a gift from the French people to commemorate that alliance and to celebrate America's progress toward liberty for all. Ini ada di dalam museum, guys. Jadi teater ini gratis, jadi langsung duduk aja. Jadi karena teater ini umum ya, banyak yang mondar-mandir guys. Keren ya, teater kayak gini tuh ada 2. Jadi kalau penuh bisa di teater kedua. Tetap di dalam museum yang sama guys. He is fascinated by the colossal monuments of antiquity and the powerful impact of using figures of immense scale to express enormous ideas. In 1871, Bartholdi crisscrosses America, gathering inspiration, discussing the project with publishers, politicians, and even President. Semua sejarahnya itu diceritakan di sini. He searches for the perfect site and finds it. Bedloe's Island, just a tiny speck. Era zaman dulu itu ya kapal laut ya sebagai transportasi dan beberapa hal banyak digunakan di laut ya, jalur perdagangan ya. New York Harbor, one of the busiest in the world, teems with international trade and an increasing flow of immigrants drawn to and fueling an unprecedented surge of industry and wealth. Teman-teman, ini saya rekam bener-bener dari awal ya guys sampai habisnya teater ini, karena film ini juga nggak terlalu lama sih. And the freedom America has come to represent. Laboulaye sets the project in motion. Ya kurang lebih kayak film dokumenter pendek lah ya. Sejarah Amerika hingga rencana pembuatan patung Liberty sampai Bartholdi spends years on the design. The ancient Roman goddess Libertas has long been used to personify the idea of liberty. But the idea of liberty is controversial in much of the world. It suggests violence and revolution. In the end, Bartholdi's vision transforms the goddess into a bearer of law and light. He calls his statue Liberty Enlightening the World. Enlightening the world. It is an immense idea, and in 1875 in Paris, Bartholdi begins to build an immense statue of the figure Liberty. Teman-teman kalau ada komentar silakan komentar di bawah ya. Ya, udah selesai dan saya juga pengen foto-foto di belakangnya Liberty sih, nanti saya juga foto dari depan. Dan ini suasana
dari tampak belakang patung Liberty guys. Dan itu di sana ada teropong nih, ya bayar dengan berapa sen saya lupa. Kita bisa ngintip jadi jauh pemandangan kota New York di seberang sana. Hari ini cerah banget guys, saya beruntung banget karena cuacanya bagus banget, cerah. Kota New York termasuk dingin. Walaupun saat summer ya, bagi orang Indonesia tuh langitnya wow cerah kan. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah sekarang tapak depan ya. Kota New York itu bisa 21 derajat, 23 derajat. Dan ini ada beberapa papan ya di setiap patung itu ada penjelasan-penjelasan tertentu ya, Liberty Symbols dan lain-lain. Dan ada orang yang juga dekat baca ya. Teman-teman yang mau kesini juga semoga dapat liburan di cuaca kayak gini guys. Enjoy banget, apalagi yang bawa anak ya. Dan ini memang favorit banget orang untuk ambil foto. Dan ini tampak laut di depannya. Jadi patung Liberty ini kan adalah pulau reklamasi ya. Jadi langsung ke laut guys. Jadi pengen mancing kan. Itu dia. Nah itu jaraknya itu memang deket banget sama laut guys, patung Liberty-nya itu. Karena memang waktu saya terbatas banget di kota New York saat itu. Jadi saya nggak bisa lama-lama sebenarnya, cuma karena saya berharap banget dan ini impian banget bisa kesini tuh, makanya saya bilang untuk diperpanjang dulu, karena abis ini ternyata waktu selanjutnya kita akan ke Pulau Ellis guys. Jadi karena udah muter-muter, udah ngeliat semua, rasa haus udah datang, pengen santai dulu, ngeliat area food courtnya ada apa, mungkin ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi lagi dari dekat-dekat sini. Nah saya ngeliat tempat-tempat istirahat untuk beli minum guys. Bolehlah kita beli minum dulu. How much for the one bottle? Water? 450. When you look like that and then it's humid, it's rain. It's gonna rain. I mean, every time we get humid like this $5 guys, and it's hot, it's always satu botol minum. let's pray it on. Ya udah, kita minum dulu guys. Nah, jadi setelah berkeliling, ya kita juga butuh istirahat, dan di sini juga memang ada guys tempat istirahatnya. Yang mungkin belum makan,
Nah juga ada, tapi karena saya habis makan dan ini juga belum makan siang kayaknya, jadi saya masuk lagi ke toko tempat oleh-oleh Made in New York City. Kenang-kenangan ya guys. Saya mau beli oleh-oleh. Ayo, yang dengan magnet 5,95 dolar, $6 lah. Gantungan kunci, gantungan handphone, baju, kaos, terus boneka. Ya itu ada tuh yang kayak mahkota-mahkotanya ini pak. Tas, mug ya, gelas, topi. Nah, gantungan kulkas, magnet kulkas. Terus ya udah saya ngantri deh ke kapal feri lagi. Nah, di sini lucu nih guys. Saya ngerasa kayaknya balik ke kota New York City gitu. Jadi dan ini satu siklusnya, jadi kapal ferinya nih. Ternyata enggak guys, karena memang tempat wisata ini ada 2 pulau ya, yang tadi saya jelasin. Dia ada Pulau Ellis. Jadi kita setibanya di sini setelah menikmati patung Liberty, kita naik kapal feri. Nah ini saya naik kapal feri menuju Pulau Ellis. Cuma agak nggak enak karena orang Amerika itu ada beberapa orang yang memang mereka nggak mau terganggu untuk direkam ya. Jadi ada beberapa orang yang memang nggak mau direkam lah. Jadi saat-saat lagi masuk ini ya saya bisa ambil. Dan ini perjalanannya setelah saya meninggalkan Pulau Liberty-nya menuju Pulau Ellis. Cuma saya nggak di deck atas karena saya udah ngerasain tadi di deck atas. Sekarang saya ada di dalam. Dan ini anginnya sekarang kencang guys. Anginnya kerasa lebih kencang. Makin siang kerasa makin kencang. Tapi pemandangannya nggak kalah guys. Nah saat masuk ke ruangannya kayak gini guys. Pemandangannya di dalam ini tuh Pulau Ellis Island from Gateway to Museum. Jadi baggage-nya room. Jadi orang-orang zaman dulu nggak pakai koper, jadi mereka bawa kotak-kotak kayak gini guys untuk bawa barangnya. Dan ini hall-nya. Nih di film-film juga ada di sini nih. Di sini tuh ada data-data nama-nama orang yang waktu itu datang berimigrasi ke Amerika Serikat di kota New York. Jadi nama-nama itu terdaftar dan di situ ada beberapa meja yang memang ada beberapa catatan nama yang fotokopian gitu. Daftar-daftar nama orang-orang yang saat itu datang. Hanya saja tulisannya nggak terlalu jelas karena ini laminating. Ya kurang lebih kayak gitulah guys. Terus kemudian saya turun tangga nih. Sebenarnya saya nggak tahu sih arahnya kemana, jadi ikutin aja kaki melangkah kemana. Jadi pas di bawah itu jadi ada beberapa ruangan komputer ya misalnya. Di situ tuh kita bisa searching, mungkin ada beberapa orang mungkin mencari keluarga atau kerabatnya atau kakek buyut
atau apa yang mereka memang ternyata pernah berimigrasi ke Amerika Serikat di zaman dulu itu. Dan itu foto-fotonya orang-orang yang berimigrasi ya, karena dari berbagai negara guys. Dan data itu masih tersimpan, jadi teman-teman bisa cek gitu loh. Mungkin dari nama keluarga untuk ngeceknya. Dan itu foto-foto orang-orang yang waktu itu berimigrasi guys. Jadi bener-bener kita datang ke sini itu melihat sejarahnya. Dan ini citizen becoming American. Ayo, siapa yang mau dapetin green cardnya Amerika? Untuk bekerja di Amerika Serikat, kalian butuhkan SSN dan working permit guys. Ini penting sekali karena kalian bisa membuka akun bank dengan menggunakan dokumen ini. Dan setelah itu kalian bisa buka akun bank tapi di beberapa state tertentu memang ada yang bisa membuka akun bank tanpa SSN ya guys, kayak di kota Philadelphia. Karena di kota Philadelphia itu kita bisa membuat kartu identitas. Nah, ini saya keluar dari Pulau Ellis dan kita masih kelihatan ya, karena pulau ini nggak terlalu jauh dari Pulau Liberty-nya, jadi saya masih ngeliat tuh di depan tuh ada patung Liberty-nya. Dan ini kalau ngeliat mirip-mirip kayak Batavia ya. Anginnya kenceng banget guys, saya sampai terbang, tapi indahnya. Saya sampai pegangin tripod saya nih, karena memang anginnya kenceng banget dan saya takut jatuh ya. Indah banget guys, jadi kalau lihat mata langsung Guys, keren. Karena anginnya makin kencang, jadi saya cari tempat yang paling enak untuk rekam dan saya lebih depan. Dan ini mungkin lebih jelas nih guys. Itu pemandangan kota New York dengan bendera Amerika. Dan ini taman untuk duduk. Setelah itu saya memutuskan untuk meninggalkan Pulau Ellis dan bersiap-siap naik kapal feri lagi guys. Jadi keluar masuknya ya kapal feri. Nah, ini saya udah di kapal feri lagi. Saya udah naik kapal feri. Saya naik ke dek atas, turun dek belakang. Ini di sini saya melihat Pulau New York, dan ini saya udah sampai lagi di Manhattan, di kota New York. Dan antriannya menuju kapal feri menuju ke patung Liberty makin panjang guys, gila panjang banget. Nah, saat ini saya udah sampai di World Trade Center Memorial Foundation. Ya, ini adalah situs peringatan yang dibangun di kawasan World Trade Center, tepatnya di bekas lokasi kedua menara runtuh pada serangan 11 September 2001. Kemudian menjadi National September 11 Memorial dan Museum at the World Trade Center pada tahun 2007. Dan itu adalah nama-nama korbannya guys. Biasanya ada airnya nih saat ini di dalam maintenance. Kemudian saya sampai di The Oculus.
Ini semacam tempat terminal transportasi, dan ini cetak chip dengan desain gedungnya. Dan ini cukup terkenal guys di kota New York. Memang di sebelah Memorial 9/11 ya, yang tadi, dan saya langsung ke sini. Dan ini cukup terkenal. Dan saya sampai lagi di ini juga charging goal, Excuse me. ya simbol dari finansialnya muslimnya Amerika Serikat guys. Cuma rame banget antrian yang mau foto, jadi ya lihat dari jauh aja. Pokoknya sudah dapat kenangannya, dan itu dari samping si foto kerbaunya, patung kerbaunya, sampingnya, dan itu antriannya guys, jelas. Dan saya nggak minat banget untuk antrinya. Dan satu makanan yang saya incer ternyata juga antriannya panjang banget. Terima kasih telah menemani saya dalam petualangan ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar di bawah jika Anda punya pertanyaan atau pengalaman pribadi tentang patung Liberty. Sampai jumpa di video channel berikutnya. Bye bye. Yeah.